Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Alkotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini di sebelah kanan saya ada Kak Kiki Anitya, SPD. Ya. Beliau salah satu guru honorer di SMP 19 ya? Iya, SMP 19 Kerinci, dan bisa dikatakan salah satu korban nih, korban P3K yang ada di Kerinci. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kejadiannya. Kok bisa Kak? Mungkin dari ini dulu. Kenapa sih Kakak beranggapan, ini kan dugaan gitu ya, dugaan adanya kecurangan di P3K? Jadi gini ya Bang ya, sebenarnya awalnya tes ini tuh dilaksanakan dengan sistem CAT, Computer Assist Test. Oke, komputer ya, sistemnya komputer ya? Sistemnya komputer. Tesnya itu dilaksanakan kemarin itu di Jambi. Ada empat aspek yang dites. Yang pertama itu teknis, kemudian yang kedua ada sosiokultural, manajerial, sama wawancara. Oke, kalau di PNS itu kan yang saya tahu ada tes TIU, TWK, dan TKP gitu kan. Iya. Tapi kalau di P3K beda? Beda. Oke, terus? Nah, jadi sama kayak sistemnya CPNS, itu hasilnya langsung bisa kita lihat setelah tes, dan juga live streaming skornya juga bisa disaksikan di YouTube BKN Jambi. YouTube BKN Jambi. Secara real time gitu ya? Real time. Nah, Kakak nilainya berapa? Waktu itu dapatnya 607. Mendapat 607 ya, oke. 607. Nah, untuk tes ini di BKN yang live streaming tadi, nilai Kakak 607, durasinya berapa lama Kak? Waktu tesnya berapa lama? Kalau nggak salah sekitar 120 menit. Kurang lebih ya, kurang lebih 120 menit ya. Dan di sana juga ada wawancara. Nah, wawancaranya gimana tuh Kak? Wawancaranya sama seperti tes teknis. Jadi menjawab soal, kita pilih ada 4 poin. Kalau ada 4 subjek, 4 pilihan jawaban yang kita pilih dengan skor maksimal itu 40. Kebetulan kemarin itu dapat poin 39. Dapat poin 39. Poin wawancaranya. Poin wawancaranya ya, oke. Maksimalnya 40. Mungkin bisa dijelasin dulu Kak. Kakak ambil formasi apa nih? Saya kuliahnya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Cuman karena pendidikan bahasa Inggris itu linearnya ke guru kelas, guru SD. Jadi saya ambil formasi guru SD. Kakak ngambil formasi guru SD. Sebelumnya pernah honor selain di SMP 19 Kerinci tadi, di mana lagi nih Kak? Enggak, cuma di SMP 19 Kerinci. Cuma di SMP 19. Dan terdaftar di Dapodik ya? Terdaftar di Dapodik. Nah, mungkin bisa jelasin ke teman-teman Biar Farm Podcast, Dapodik itu apa sih? Ya, jadi Dapodik itu data pokok pendidik. Jadi data kita kalau kita honor itu terdata di Dapodik itu. Honor ya, data PNS, pokoknya guru, data-data guru itu terdata di Dapodik. Jadi tes P3K ini kebetulan saya termasuk, dia kan ada 3 prioritas nih. Ada P1, P2, sama P3. Apa tuh Kak? Jadi P1 ini prioritas pertama itu diberikan sama orang-orang yang lulus passing grade tes tahun 2021. Kebetulan di Kabupaten Kerinci ini kan nggak melaksanakan tes tahun 2021. Jadi P1-nya nggak ada di Kerinci. Nah, kemudian turun ke prioritas kedua. Prioritas kedua ini dia diisi oleh tenaga honorer ex THK 2. Itu yang udah honor mulai dari tahun 2005. Tahun 2005. Oh, udah lama ya? Tahun 2005. Lebih dari 10 tahun. Jadi itu lebih ya, maksudnya lebih dari 10 tahun, 10 tahun ke atas ya? Iya. Jadi dari 2005. Nah,
P2 ini diprioritaskan, contoh nih, misalnya ada formasi guru kelas 10 nih. Ya, formasi guru kelas 10. Yang daftar di formasi guru kelas ini misalnya ada yang K2 tadi 5 orang. Jadi 5 orang ini dipastikan lulus mengisi formasi yang 10 ini berapapun nilainya. Itu diprioritaskan. Walaupun nilainya rendah, kalau formasinya cukup tetap dapat formasi. Lulus secara otomatis. Iya. Ya. Kemudian karena kuotanya tadi juga kuotanya memenuhi. Sedikit ya, memenuhi kan? Kuotanya memenuhi. Nah, jadi 5 tadi diisi P2, berarti sisa 5 ini yang bisa diisi oleh P3. P3 ini saya termasuk salah satu yang P3, itu diisi oleh honorer yang sudah melaksanakan honor lebih dari 3 tahun. Jadi kakak sudah lebih dari 3 tahun honor di SMP 19 Kerinci ya? Nah terus kak, Fri mau nanya, ada nih isu-isu nih, diduga juga nih, orang yang tidak terdaftar dia tuh nggak pernah honor atau udah vakum di honor, ataunya udah masuk nih di Dapodik. Saya pernah mendengar gitu. Ini benar atau gimana nih menurut pandangan kakak? Ada. Yang kami kan sudah membentuk ikatan nih yang sudah gagal tes kemarin ini, jadi kami udah bersatu nih untuk memperjuangkan hak kami yang merasa bahwa tidak ada keterbukaan SKT tes ini tadi kan. Jadi karena udah ngumpul nih banyak, jadi ada banyak yang bilang, oh ini dia nggak honor di sekolah, honornya di kantor, tahu-tahu lulus formasi guru. Kemudian ada lagi yang katanya pernah honor, tapi kemudian setelah ada satu dan lain hal dia pindah keluar daerah, jadi otomatis udah nggak aktif lagi nih di sekolah. Tahu-tahu lihat datanya lulus di formasi guru, ada tuh yang kayak itu gitu. Bisa dikatakan salah satu dugaan ya? Iya. Satu, yang pertama nih, dugaan yang pertama kecurangan di P3K. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke, terus selanjutnya kakak ngerasa, oh ini ada kecurangan nih di sini. Menurut kakak, apalagi nih? Ya, yang paling jadi pertanyaan kami ini ya soal nilai. Karena kita kan sudah melaksanakan tes CAT nih. Kita udah tahu nih nilainya. Begitu pas pengumuman, buka akun, lihatlah kok beda gitu kan. Beda nilai CAT tadi sama nilai akhir setelah pengumuman. Jadi itu sih yang kami masih nggak tahu nih gimana, dari mana nilainya. Saya urut dulu ya. Proses tes yang pertama CAT tadi, nilai kakak itu 607. 607. Tesnya di mana kak? Di Kerinci kah? Di Jambi. Tes di Jambi. Kakak tes di Jambi, sistemnya komputer. Assist test. Ya, komputer assist test, CAT, dan hasilnya real time gitu kan. Real time. Nilainya 607. Kakak paling tinggi atau gimana kak? Peringkatnya berapa? Ya kita kan meranking secara manual ini. Kita lihat dari per sesi top scorernya siapa aja. Udah diurut itu di Kabupaten Kerinci dapat nilai tertinggi itu 609. Kemudian ada di bawah itu saya 607. Di bawah saya lagi ada juga 607. Itu karena nilai teknisnya lebih rendah, jadi perankingannya kan tergantung nilai teknis. Karena nilai teknis saya jadi lebih tinggi. Cuman yang ketiga ini lulus karena dia daftarnya di guru prakarya kalau nggak salah. Nah, jadi yang 1, 2 ini nggak lulus nih, top scorer 1 sama 2. Jadi prediksi kakak nih, CAT-nya peringkatnya berapa? Peringkat 2. Peringkat 2. Peringkat 2. Nah setelah itu kenapa bisa dari peringkat 2 yang nilainya 607 tiba-tiba turun dan gak lolos? Nah itu tadi ada tes
selanjutnya ada tes yang namanya SKTT, Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan. Nah, jadi nilai yang 607 tadi setelah dikonversikan juga dengan nilai SKTT tadi, ketemulah hasilnya itu. Hasil akhir nilai saya tuh jadi 500,8. 500,8 dari Jadi, 607 ke 500,8. 500,8. Jauh tuh Kak. 100 lebih. 107, 106 lah. Iya. Kok bisa? Nggak, maksudnya proses seleksinya gimana sih yang SKTT tadi? Jadi SKTT ini sebenarnya kami kan juga udah baca nih edaran dari Pansalnas, dari Panitia Seleksi Nasional tuh udah ada. Kemudian di Provinsi Jambi yang melaksanakan SKTT itu ada Batanghari, Sungai Penuh, sama Kerinci. Oke. Jadi Kerinci ini salah satunya. Jadi di Provinsi Jambi nggak tok semuanya di Enggak. Kalau dites gitu. Merangin langsung itu nilai CAT langsung di ranking. Oh. Nah, jadi Kok bisa beda-beda Kak? itu tergantung kebijakan daerahnya. Kebijakan dari daerah lagi. Jadi bisa mau melaksanakan atau tidak diserahkan ke daerah. Oke. Dan yang ikut seleksi SKTT tadi ada 3 daerah, yaitu Batanghari, Sungai Penuh, sama Kerinci. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih, SKTT ini apakah sudah diberitahukan dari awal sebelum tes CAT atau gimana? Kalau dari BKD sini nggak pernah ada pemberitahuan sama sekali. Bahkan di jadwal, kan ada edaran nih jadwal seleksinya, jadwal seleksi administrasi, itu tidak ada sama sekali tertulis jadwal SKTT. Tidak ada tertulis jadwal SKTT. Tidak ada. Artinya seluruh peserta P3K yang ada di Kerinci tidak mengetahui adanya SKTT tadi. Oke, ini menarik nih teman-teman. Tapi nilainya ada. Tapi nilainya ada. Nilainya ada. Udah nggak tahu jadwalnya kapan, tiba-tiba nilainya keluar. Oh, ini nih yang maksud kakak bisa dikatakan dugaan yang paling seksi nih untuk apa ya? Terjadinya kecurangan tadi. Iya, ada celah di situ. Ada celah di sana. Celahnya di sana. Nanti kita bedah Kak. Ya penasaran juga nih. Nah, proses seleksi SKTT tadi gimana Kak? Kalau Kakak tahu nih, secara umum senasional. Kalau yang saya tahu itu memang SKTT itu dia bentuknya observasi. Dilaksanakan oleh 2 ini perwakilan dari Dinas Pendidikan, satu orang, kemudian 1 orang lagi perwakilan dari BKPSDM. Jadi ada 2 dinas nih yang survei ke sekolah-sekolah, memberi penilaian sama pesertanya. Nah, penilaian ini ada tuh 10 poin. 10 poin. 10 poin. 10 poin penilaian. Seharusnya kalau memang 10 poin itu, boleh saya bacakan? Oh, ada itunya? Boleh ya? Boleh. Biar enggak ngalor ngidul gitu kan. Boleh. Jadi di 10 poin itu tuh ada yang dinilai kematangan moral dan spiritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, kemudian keaktifan dalam organisasi profesi. Nah, sampai 10 itu. Nah, artinya ada tim penilaiannya ya? Menurut Abang bisa nggak ini kalau kita nggak tahu orangnya, terus kita bisa tahu poin-poin kayak gini, kira-kira bisa nggak? Susah sih. Saya pun baru ketemu Abang hari ini juga nggak bisa nih saya nilai kematangan emosional Abang bagaimana, saya nggak tahu kan. Oke. Terus. Jadi kalau yang jadi pertanyaan ini sebenarnya ini nih kapan dilaksanakan SKTT-nya, penilaiannya bagaimana, itu nggak pernah sama sekali dibuka sama orang BKD. Sama satu lagi nih Kak, Kakak tahu nggak tim panitia
untuk seleksi SKTT ini siapa aja? BKD, dari BKD. Dari BKD. Orang-orangnya Orang-orangnya tuh nggak tahu. nggak tahu. BKD dan Dinas Pendidikan tadi. Oke. Kalau pelaksanaan seleksinya itu orang BKD. Yang kakak tahu nih yang dari luaran sana, mungkin kakak nanyanya orang-orang yang di luar provinsi Jambi gitu kan. Seleksi SKTT itu apakah ada tim survei, tim penilaian yang datang ke lokasi dan menilai? Maksudnya di Kerinci apa daerah? Di luar. Kalau di luar, sepengetahuan saya itu di Batanghari ya, di Batanghari itu diberitahu, dikasih tahu. Ada dikasih tahu. Ada dikasih tahu. Nah, cuman pelaksanaannya bagaimana itu saya juga nggak jelas. Dan di Kerinci tidak dikasih tahu. Dikasih tahu. Iya, agak ini juga sih. Ada indikasi permainan di sana ya? Menurut kakak ya? Sepertinya ya. Ya jauh nih melempem kak, dari 607 ke 500. Kalau udah keluar rankingannya nggak kak? Udah. Setelah hasil, kita bahas ini dulu. Proses SKTT ini kan kita nggak tahu nih siluman dari mana gitu kan. Tahunya kakak dapat nilai berapa? Jadi ini kan ada perhitungannya, ada rumusnya. Nilai CAT tadi, nilai teknisnya tuh diambil 70%. Kemudian dari nilai SKTT SKTT ini diambil 30%. Jadi saya coba hitung-hitung berdasarkan edaran dari Panselnas yang saya dapat, itu saya dapat poin SKTT-nya 15 poin. Dari penilaian 10 tadi? Nilai maksimalnya 135. Nilai yang paling rendah? Paling rendah 0? 1? Itu pokoknya satu komponen penilaian itu nilainya 1. Paling rendah. Maksimalnya 9. Oke. Minus ya. Maksudnya gini, 10. Enggak, ini kan 10 penilaian. Anggaplah 1 10 nih. Jadi 5, mungkin 10 1 yang di poin 1 tadi 1 2 1 1 2. Itu masih enggak sampai 15 juga itu. Di luar nalar juga ya. Soalnya kan penilaiannya tadi ada 2 tuh. Ada BKD sama Dinas Pendidikan. Oh, ada 2. Oke, ya ada 2 dinas tadi ya. 2 dinas tadi. Lanjut ya kak, Peri menanya lagi nih. Nilai paling tinggi berapa di SKTT ini? 135 nilai maksimal. Maksimal? Itu nilai maksimal 135. Kira-kira ada nggak yang jebol nih maksimal 135? Ada. Kok bisa? Ya itu nanti yang mau kita tanyakan ke BKD. Itu yang mau kita tanyakan. Soalnya kalau dijawab kok bisa, saya juga bertanya-tanya ini kok bisa. Enggak, maksudnya gini kak, penilaiannya nggak ada. Nggak tahu nih siluman dari mana ya. Taunya nilainya udah keluar nih. Penilaiannya seperti apa, timnya juga kita nggak tahu siapa, gitu kan. Tahu nilainya ada nih 135 yang kakak bilang maksimal. Terus rankingnya naik kak? Naik. Di atas kakak atau di bawah kakak? Kalau nilai CAT-nya jauh di bawah saya. Ya, maksudnya setelah digabungin? Di atas, karena dia lulus. Lulus dia. Yang diminta berapa sih kak? 377. 337. 377. 377. Dan kakak kalau ini setelah digabungin antara CAT dan SKTT 380. 3 poin. 3 tingkat ya. Oke, menarik. Ya. Oke. Jadi dugaannya di sana ya, Kak. Kita nggak tahu penilaiannya seperti apa. Ya, kita juga mau tahu. Kita juga mau tahu itu makanya. Kami rencananya mau ke BKD mempertanyakan hal itu. Kapan Kak? Tanggal berapa? Besok.
Besok tanggal berapa? Rabu tanggal 27. 27 Desember. Iya. Sekitar jam 8 mulai. Jam 8 mulai ini ya. Tapi aku dengar sebelumnya nih, baca-baca berita juga kan. Ada perkumpulannya juga nih yang merasa dicurangi gitu kan. Iya, ada. Dan memberikan semacam petisi gitu. Ada. Nah, kalau boleh tahu Kak, sejauh ini progresnya seperti apa? Kakak udah mengajukan ke siapa aja nih? Jadi kita sudah menyurati Presiden kita Pak Joko Widodo, surat terbuka. Oh, udah. Udah. Isi suratnya tuh seperti apa sih Kak? Jadi isi suratnya itu kami meminta beliau untuk memerintahkan BKD ini untuk terbuka. Ini SKTT ini bagaimana, sistemnya bagaimana, kemudian dijelaskan ke kami bagaimana. Kemudian kami juga meminta beliau untuk membatalkan SKTT. Membatalkan SKTT. Membatalkan SKTT. Membatalkan SKTT juga karena diindikasi tadi adanya dugaan kecurangan gitu ya. Juga meminta beliau untuk membatalkan kelulusan P3K Kabupaten Kerinci, khususnya guru. Oke. Itu surat untuk Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Oke. Selain ke Bapak Presiden kita, udah kemana aja nih? Kita juga udah ke Ombudsman Provinsi Jambi, dan alhamdulillah dapat tanggapan sangat luar biasa dengan beliau. Ya. Dapat dukungan luar biasa juga dari beliau. Bikin kami jadi semangat ini untuk terjun langsung besok di aksi damai. Pokoknya kalau dari Ombudsman udah dapat dukungan. Dari Ombudsman sudah dapat dukungan. Ya, tadi aku juga kakak ngelihat ini kan video Ketua Ombudsman Provinsi Jambi, Pak Saiful ya, lagi live di TVRI Jambi. Ya, TVRI Jambi. Ya, mungkin pembahasannya lebih spesifik tuh tentang ini. Proses kecurangan ini ya, yang diduga terjadinya kecurangan ini ya. Oke. Jadi besok udah prepare nih semuanya Kak? Ya, udah siap. Udah siap ya? Ya, aku mencoba untuk membantu masyarakat Kerinci, ya kalau seandainya ada kecurangan di sini ya harus diangkat gitu. Harus diangkat dan ya kalau bisa kita minta transparansinya juga ya. Ya, itu yang paling penting. Ya, dan aku juga dapat beberapa info nih dari teman-teman aku nih. Kalau di Batanghari itu Kak, sistem rekapan nilainya tuh udah tersusun rapi dan sesuai nih. Sedangkan di Kerinci diduga menggunakan tabel Excel. Nah ini kan aneh gitu. Jadi kalau di kabupaten-kabupaten lain itu pengumumannya itu memang langsung yang dikeluarkan dari BKN. Cuman kalau pengumuman yang dari Kerinci kemarin ini itu kayak udah disalin ulang, ya. Jadi ada informasi-informasi yang kami ingin tahu, tapi tidak ada di dalam pengumuman itu. Cuman memang kemarin kayaknya itu udah tersebar yang asli BKN itu udah tersebar kayaknya. Sudah. Apakah sama dengan yang SKTT tadi? SKTT yang disurvei sama 2 dinas? Kalau pengumumannya, kalau yang sejauh saya lihat sih sama. Pengumumannya yang dikeluarkan awal BKD tadi. Jadi udah sinkron ya? Udah. Kami kan juga bisa cek kelulusannya di akun masing-masing. Oke, mau nanya lagi Kak, perjalanan kakak kita bicara nih, proses perjuangan kakak dari awal sampai akhir, apa yang pernah kakak lakukan? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman Biar Fun Podcast di sini. Proses apa nih? Proses yang pernah kakak lakukan sebelum, mungkin persiapan kali ya, persiapan yang kakak lalui sebelum proses tes. Dan juga setelah tes. Mungkin kakak dari sini dari Kerinci ke Jambi, apa yang pernah kakak
em, ya musibah apa mungkin atau perjuangan apa gitu? Boleh? Jadi ya tesnya di Jambi ya, lumayan kan kalau perjalanan di sini ke Jambi dengan saya yang merupakan ibu dari 2 orang anak, ya, anak masih kecil, ditinggalkan ibunya ikut tes, Oke. kebayanglah gimana perasaannya kan. Cuman karena dapat nilai tinggi ini semangat dong ya, nilai tinggi daripada teman-teman yang lain kita dapat nilai tinggi, tentu semangat, tentu senang, jadi kabar baik juga, bangga juga sama keluarga kan. Cuman kami setelah tes ini ada isu-isu yang beredar di antara kami sesama honorer soal SKTT ini, karena sudah dibunyikan nih sama Panselnas, udah diumumkan yang melaksanakan SKTT itu siapa aja. Jadi itu memang kami sebenarnya menunggu-nunggu nih jelang pengumuman bagaimana pelaksanaan SKTT-nya, apakah kami ikut tes atau gimana ya kan. Cuman sampai terakhir hari pengumuman itu tidak ada. Jadi kami ambil kesimpulan kalau tidak ada pemberitahuan berarti nggak ada kan. Berarti cuma chatnya doang nih, iya, SKTT nggak ada. Jadi kami berasumsinya bahwa kalau tidak diumumkan sama pihak panitianya berarti tidak ada tes, karena memang seharusnya ini rekrutmen sekelas P3K secara nasional kan, masa nggak dikasih tahu ya kan, kita rekrutmen kecil-kecilan aja tentu pasti dibuka, diumumkan, ini kan nggak ada, berarti kalau tidak diumumkan kita asumsinya berarti tidak dilaksanakan SKTT, jadi perankingannya murni dari CAT. Tahu-tahu ternyata pas lihat pengumuman nilainya berubah. Jadi yang 607 tadi poin saya, tahu-tahu begitu buka akun nilainya jadi 500,8. Padahal di awal udah seneng ya. Iya. Oh, oke, lolos nih. Ya, tahu-taunya udah bangga, udah cerita sama anak juga kan. Iya. Tahu-taunya pada saat SKTT ini disebar, nilainya dapat 15 tadi, akhirnya turun dan nggak lulus. Nggak lulus. Kecewa dong. Iya, sangat kecewa. Sangat kecewa. Siapa yang nggak kecewa? Oke. Cuman yang paling bikin berat saya adalah kok nilai yang lebih rendah dari saya yang lolos. Gitu. Mungkin nanti kita tampilin ya di sini nih, teman-teman biar paham podcast. Kita blur namanya, boleh. Yang nilainya berapa di CAT, tahu-taunya setelah SKTT naik gitu kan. Nanti kita tampilin di sini. Terus juga aku lihat tuh di TikTok ada ibu-ibu nangis yang katanya tuh apa ya, utang ke tetangga atau keluarga gitu, utang ke tetangga lah ya, nggak tahu ya, bisa dibilang keluarga juga, minjam duit untuk tes ke Jambi, ngutang sampai akhirnya nilainya tinggi, ya gitu ya ceritanya, nilainya tinggi. Nah setelah itu tiba-tiba di SKTT ini juga turun, nggak lulus ya, nggak lulus, kecewa, utangnya dapat, terus utang belum lunas, terus ini juga nggak lulus, padahal di awal-awal udah bangga sama kayak kakak. Iya. Oke. Nah setelah ini kak, kan besok demo nih, rencananya di tanggal 27 Desember, kakak dan tim apa ya, aliansi, apa sih? Korban lah ya, rata-rata korban ini ngadain demo di rencananya mau ke kantor bupati, ke kantor bupati. Nah kalau seandainya tidak ditanggapi oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan, nah apa yang ingin aliansi ini lakukan? Ya kami berharap ditanggapi ya, jangan sampai nggak ditanggapi. Ya harusnya ditanggapi. Yang jelas kami akan berjuang sampai ada hasilnya. Jangan sampai tahun-tahun berikutnya kalau kayak gini juga dibiarkan,
nggak selesai-selesai. Karena kalau kerinci ini udah terkenal ya, udah terkenal, bukan rahasia umum lagi. Jangan sampai, cukup sampai di sini. Cukup sampai Udah, sini cukup ya. sampai di sini. Tahun-tahun berikutnya jangan sampai lagi. Harus Bapak yang ada di sana, ya petinggi-petinggi yang ada kewenangan di sini, tolong sambut kami dengan baik. Kami juga tidak, namanya aksi damai ya, kami nggak mau bikin kericuhan di sana, mau marah-marah brutal, tidak. Ya artinya Kami mempertanyakan ya. kami sekedar ingin tahu kenapa nilai kami jadi begini, kemudian ingin terbukalah panitianya bagaimana tes SKTT ini dilaksanakan, aspek yang dinilai apa aja, kapan dilaksanakan, sampai ada nilainya tadi. Ya, kami berharap kedatangan kami di sana Disambut ditanggapi. ditanggapi dan disambut dengan baik. Iya. Ya semoga ya Kak ada hasilnya gitu kan. Nah kalau boleh tahu ada file-file bukti yang mungkin bisa aku baca di sini Kak? Ada. Sebelum ditampilkan ke teman-teman biar podcast di sini, mungkin bisa geser ke sini. Boleh. Kita bahas yang mana? Oke. Ini Kakak mana? Yang punya saya yang ini. Ini nilai yang CAT. Ya. CAT real time tadi. CAT, ada sertifikatnya. Oke. Dibacakan ya Kak? Boleh. Sertifikat seleksi kompetisi P3K nomor sekian diberikan kepada Kiki Anitya, tanggal ujian di 23 November 2023. Nah, ada 3 nih. Tesnya ya. Kompetisi teknis 404. Ya. Terus kompetisi manajerial dan digabungin. Iya, digabung. Sosiokultural 164. Dan wawancara 39. Total 607. Udah tanda tangan juga nih, tanda tangan digital. Iya. Nah, ini hasil apa nih? Itu live score. Oh, live score yang di YouTube tadi. Iya, di YouTube. Oke. Nomor 2. Oh iya. Ya 2. Nomor 2 atas nama Kiki Anitya 92 ya sesuai 607. Oke, lulus. Nah, itu di akun masing-masing pas pengumuman. Anda dinyatakan tidak lolos seleksi CASN, kemudian ini jabaran nilainya. Oke, tunggu. Ini udah masuk SKTT? Sudah masuk SKTT. Sudah masuk SKTT? Iya. Jadi kan nilai awalnya segini, ini nilai terakhir 500,8. Ini bakal viral bener. Jadi kan nilai teknis tadi 297 ini udah dari sini nih, dari 404 tadi jadi 297. Setelah dikonversikan dengan nilai SKTT. Tapi sebelum itu di sistem udah kedetek enggak Kakak lolos gitu? Nah, itu enggak. Tahap pertama yang CAT udah muncul di sistem total lolos. Kalau di PNS kan gitu, SKD lolos, habis itu SKB gitu kan? Ya, kalau CPNS kan ada passing grade-nya kan? Betul. Ada passing grade. Jadi kita bisa tahu kalau kita lewat passing grade berarti kita insya Allah bisa lanjut kan? Ya. Kalau ini kami yang kategori khusus ini yang honorer ini, kalau tes itu afirmasinya atau keuntungannya kami tidak diberikan passing grade. Nggak ada passing grade. Karena apa? Ini salah satu keuntungan karena kami honornya udah lama ya kan. Jadi kalau yang pelamar umum itu ada passing grade-nya, harus memenuhi passing grade. Kalau kami nggak perlu memenuhi passing grade, yang penting masuk rankingan. Ya. Ini 70% yang diambil untuk CAT dikalikan 404. Jadi total 282,8 gitu ya. Itu nilai teknis. Nilai teknis. Ini apa lagi nih, Pak? Barang bukti. Barang bukti. Jadi coba ada satu yang menarik perhatian saya. Ya. Jadi beliau ini nilainya
nilai CAT-nya. 496. Oke. Ya, CAT ya. CAT. Ya. Tapi Nggak usah disebut enggak, namanya siapa dan juga peringkatnya nih. Oke. 496 nilai beliau ini. Terus? Tapi dinyatakan lolos. Padahal kakak di sini posisinya peringkat 2 ya. Tapi dinyatakan lolos ini 496. Nilai saya tadi 607. Nah, kalau boleh tahu, ini kan CAT. CAT. Ya. SKTT-nya berapa? Jadi saya coba hitung. Ini beliau ini dapat poin SKTT-nya maksimal 135. Serius? Ya. 135? 135. Saya juga nggak tahu gimana. Boleh belajar mungkin sama ibu ini. Ini pakai dewa. Bisa dapat nilai setinggi itu tuh. Oke. Berguru gimana? Di luar logika ya. Mungkin ini jampi-jampi dukun kali Bu. Kita nggak tahu ya. Cuma jelas aneh. Jujur. Nilai SKTT perfect itu mungkin hanya Tuhan yang bisa gitu kan. Menurut saya ya, menurut pandangan saya ya. Tapi kok bisa dapat ya, kita nggak tahu karena seleksi tadi tidak transparan ya. Kita nggak tahu. Menarik. Ya. Lanjut, akhirnya peserta ini dari peringkat bawah naik ke atas kakak. Iya. Kita nggak usah sebut peringkatnya berapa. Naik. Waduh. Jadi kan nilai akhir saya kan 500,8. Jadi beliau ini jadi 530 sekian dari 496 tadi. Naik. Jadi setelah saya lihat rata-rata memang yang lulus ini nilainya naik. Yang tidak lulus nilainya turun. Oke. Semoga yang diperjuangkan nanti bisa terrealisasikan ya. Oke. Kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya, kita bicara ini usaha yang sudah kakak lakukan tadi dan teman-teman yang merasa dicurangi setelah proses pengajuan ke presiden tadi dan ke ombudsman, setelah ini apa yang ingin kakak dan teman-teman lakukan? Kami mau lihat dulu gimana tanggapan dari surat petisi tadi ya. Surat petisi atau pengumuman, sebatas pengumuman? Enggak. Iya, itu kami udah melaksanakan petisi kemarin tanggal 20 berapa kemarin? 25. Itu udah melaksanakan petisi. Dan ya kami mau lihat dulu tanggapan ketika kami demo besok bagaimana. Ya, ketika kami demo besok bagaimana, yang jelas kami akan terus menuntut hak kami, ya. Harus dong sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus. Oke. Ya. Lanjut ya Kak. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Biar Fam Podcast yang menonton ini, khususnya untuk teman-teman nih, perkumpulan yang merasa dirugikan. Mungkin kakak bisa speak up di sini. Ya, jadi ada lebih dari 500 orang yang tergabung dalam kumpulan honorer yang merasa dicurangi ini ya. Jadi saya pribadi mengimbau, ayo kita nggak bisa diam aja. Kita harus bergerak, menuntut keadilan, meminta penjelasan sama panitianya bagaimana ini, kenapa begini. Kita harus tahu, kita nggak bisa diam aja. Karena apa? 2022, 2023, tes P3K, kalau menurut saya sama aja.
Ya, menurut saya sama aja. Tidak ada Sama-sama. perubahan. Oke. Tidak ada perubahan. Jadi jangan sampai 2024 yang program pemerintah itu menghabiskan honorer di 2024, jangan sampai 2024 honorer malah menjamur. Itu harus kita kawal itu. Oke. Malah makin banyak kan susah. Jadi kapan habisnya? Tapi ya sebelum dilanjutkan, Puri menanya dulu Kak. Saya juga mendapat informasi seliuran nih dari luaran sana. Katanya, dugaan nih, diduga Kabupaten Kerinci yang ikut tes P3K nih, salah satu peserta, ya peserta lah ya. Kalau seandainya mau lolos, itu harus bayar kurang lebih sekitar 65 sampai 80 ke atas. Nah, mau nanya pendapat kakak, ini benar atau gimana? Nah itu saya juga nggak bisa membenarkan sih. Cuman tapi kakak kalau pernah saya dengar? terdengar ada. Ya. Kalau apalagi kalau hidup di desa ya kan, berita-berita kayak gitu sangat mudah tersebar. Kalau mendengar ada, cuman siapa orangnya, kepada siapa memberinya itu saya nggak pernah tahu. Nah, aku juga mungkin nanti aku coba telusuri juga nih Kak. Ini Ya padahal ini faktakah atau dugaankah atau gimana gitu kan? ya saya kan isu-isu ini kan terdengar dari awal seleksi ini dilaksanakan. Jadi sampai detik terakhir pengumuman itu saya masih denial, nggak mungkin ya kan? Karena tesnya dilaksanakan sangat terbuka ini CAT-nya, bisa disaksikan banyak orang kan di YouTube. Jadi saya benar-benar denial, nggak yakin bakalan bisa ada kecurangan. Masih percaya sampai akhir. Artinya kakak beranggapan jujur lah ya. Iya, saya nggak ada kecurangan-kecurangan dulu. Tatonya sekarang ribut nih, mau demo gitu kan. Iya. Ya, oke. Nah, lanjut lagi Kak. Kalau untuk pembayarannya kakak juga belum tahu nih ke mana. Nanti aku coba telusuri sama teman-teman juga nih. Cuma yang jelas kalau seandainya terbukti nih, kalau seandainya ya terbukti ada kecurangan apa ya? Diduga membayar 65 sampai 85 juta itu ya apa sih? Nggak sehat. Ya maksudnya yang mau diseleksi rekrutmen guru loh. Harusnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Oh ya, aku mau nanya juga nih. Sorry aku potong ya Kak. Yang dicurangi ini rata-rata guru kah? Guru. Atau ada di formasi-formasi lain? Kalau saya dapat informasi yang pernah saya dengar itu di teknis ada THK 2, kategori 2 yang nggak lolos. Padahal K2 tadi dapat prioritas kan, tapi beliau ini nggak lulus. Cuman saya nggak tahu juga pastinya gimana. Tapi yang jelas beliau nggak lulus. Padahal beliau K2. Kita lihat umurnya aja, aduh masih honorer. Usia udah tua. Ya. Oke lanjut ya Kak. Pesan lagi nih ke teman-teman Biar Fun Podcast. Tadi aku potong. Sorry. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman yang menonton? Ya pokoknya tetap semangat. Ya kita nggak sendirian, ada banyak sekali. 500-an orang yang merasa bahwa hak kita telah direnggut paksa sama oknum-oknum yang entah siapa. Mudah-mudahan dengan bersatunya kita, kalau kita kompak, insya Allah kita juga banyak dapat dukungan yang banyak kok. Dan semoga dengan video ini nanti dipublish dan ditonton oleh teman-teman Biar Fun Podcast juga, harapannya ya mungkin teman-teman bisa make up saya ya. Cuma yang jelas itu tadi, ini fenomena ya, menurut saya harus diangkat. Kalau seandainya kita
merasa oh tes ini harus hadir sesuai dengan Pancasila tadi, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya harus dibuka dong. Harus. Nggak bisa semena-mena di sini Ya. kan. Kalau memang ada tes, kapan dilaksanakan? Ya. Kalau memang ada observasi, kapan diobservasi? Penilaiannya apa? Kemudian nilainya berapa? Masing-masing kami juga kami ingin tahu berapa dapat nilainya berapa. Itu harus saya berharap bisa dibuka sama panitianya. Tapi yang jelas teman-teman yang menonton ini pasti support apa yang saya katakan. Kalau emang terbukti kecurangan ya kita naikkan, kita kasih tahu ke teman-teman Biar Pam Podcast, ke masyarakat, untuk ke depan jangan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Ditunggu juga nih komentar dari teman-teman. Kalau seandainya ada informasi bisa komen di YouTube saya di Fori Creative Space, ya di playlistnya Biar Pam Podcast. Kurang lebih seperti itu Kak. Semoga ke depan harapan saya teman-teman yang berjuang untuk demo nanti bisa didengarkan dan juga ditanggapi oleh PJ Bupati kita, yaitu Bapak Ashraf, dan juga 2 dinas tadi, BKPSDM, Kabupaten, dan Dinas Pendidikan. Ya, itu. Masih ya Kak Diki sudah menyempatkan hadir. Mungkin Kakak bisa dikatakan salah satu orang yang berani speak up di podcast saya dan menyuarakan aspirasi dari teman-teman yang diduga menjadi korban ini tadi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya sebenarnya juga bukan tipe orang yang speak up ya, sebenarnya yang nggak mau berkoar-koar ya, nggak mau berkoar sebenarnya. Atau nongol di sini. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama.